Pembahasan selanjutnya pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat siang Pak Taslim, selamat siang Mas Hanta. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Hermawi Taslim. Saya mau ke Pak Taslim terlebih dahulu. Pak Taslim, kemarin Koalisi Perubahan sudah kompak sekali untuk mengajukan hak angket. Tapi pertanyaannya adalah yang mengusulkan pertama memang Ganjar Pranowo, kader terbaik dari PDI Perjuangan. Pertanyaannya apakah PDI Perjuangan di parlemen sudah siap untuk mengajukan hak angket ini? Ya, jadi itulah proses yang kita tunggu. Ada kabar yang mengatakan menunggu masa persidangan karena sekarang masih reses. Tapi kita anggap ini sungguh-sungguh dan serius karena ini diajukan oleh seorang capres. Jadi kemarin itu kami bertemu untuk mempersiapkan hal-hal teknis. Intinya semangat kami seperti yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu, seperti yang ditegaskan oleh Pak Anies. Kita ingin bersama-sama karena kalau hanya PDIP pasti ke depan nanti mentok. Kalau kami juga tetap mentok. Jadi kalau ini digabung, kita lebih dari setengah. Nah, itu permainan bisa menjadi lebih seru. Hak angket itu kan hak konstitusional, hak untuk menyelidiki. Jadi kita mau menyelidiki semua laporan-laporan masyarakat ini benar tidak ini. Yang laporan-laporan dari daerah yang kami dapat ini benar tidak ada kecurangan, benar tidak ada intimidasi dan seterusnya. Itu yang ingin kita buktikan. Jadi ini nggak ada yang luar biasa. Ini biasa saja. Jadi seperti yang dikatakan oleh Presiden, ini hak konstitusional, ini hak berdemokrasi. Oleh karena itu kami tetap berketetapan hati untuk bersama-sama PDIP menunggu inisiasi, menunggu tidak lanjut dari PDIP karena angket itu kan harus diusulkan oleh 25 kalau tidak salah anggota dewan minimal dari lebih dari satu fraksi dan ya kita cukup. Kita bertiga ini tinggal menunggu. Begitu ini bergulir kita jalan. Pak Taslim, tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kesiapan PDIP di fraksi yang ada di parlemen untuk mengajukan hak angket? Kalau komunikasi secara personal saya yakin pasti ada. Baik dari anggota kami dari 3 koalisi ini maupun dengan PDIP. Saya sendiri 2 hari yang lalu berbicara dengan satu panggung dengan salah seorang petinggi PDIP, Pak Komarudin. Beliau mengatakan setelah pernyataan Ganjar, beliau belum mendengar follow up-nya karena beliau masih di Papua. Kita harapkan ini harus serius, harus ditindaklanjuti. Persoalan ini sekarang kan nanti ada di DPR dan PDIP itu kan mudah sekali, dia ada 128 orang di sana. 128 orang, kalau dia tanda tangani 23, kalau dia tanda tangani 22, kita masing-masing satu saja sudah bisa kerja untuk memulai apa yang disebut dengan angket ini. Gitu. Mas Hanta Yuda, Anda kalau melakukan analisa semenjak Ganjar Pranowo sudah menyampaikan pernyataannya, belum ada follow up kalau kata Pak Hermawi Taslim. Menurut Anda, bagaimana potensinya parlemen ini bisa kompak mengajukan hak angket? Paling siang untuk mengajukan itu sangat mudah ya. Tadi 25 anggota DPR terdiri dari lebih dari 1 fraksi, itu mudah sekali. Cuma memang apakah itu dilanjutkan, diterima atau tidak oleh DPR untuk kemudian dilanjutkan prosesnya sebagai hak angket, harus lebih dari separuh paripurna yang hadir anggota DPR di paripurna itu lebih dari separuh harus disetujui oleh lebih dari separuh anggota yang hadir pada paripurna. Jadi kalau sekedar mengajukan itu betul tinggal keberanian. Cuma nanti apakah itu akan lolos untuk dilanjutkan terus dan proses penyelidikan dan seterusnya tentu harus pasti dinamis, belum tentu menurut saya. Nah, peta parlemen per hari ini di atas kertas yang berada di dalam pemerintahan sangat besar sekali koalisi Jokowi Maruf Amin ini. Tambun sekali, hanya PKS yang tidak punya menteri di luar pemerintahan. PKS itu angkanya 8,7%. Artinya 91,3% itu adalah kekuatan pendukung pemerintah yang ada menteri di dalam. Tapi itu di atas kertas. Tapi realitasnya dinamika politik di parlemen sudah berubah. Ada Pilpres 01, 02, 03. Nah, gabungan partai yang praksis hanya di 02 itu 4 partai, yaitu Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Partai Demokrat baru tambahan. Itu total 261 kursi dari 575.
hanya 45% kursi, 45% di DPR. Artinya kalau hitung-hitungannya itu sangat mungkin hak angket akan lolos 45 versus 55. 55 itu ada Partai Nasdem, ada PKB, PD Perjuangan, P3 dan PKB. Nah, itu versusnya 55%. Nah, kalau ini yang petanya berjalan, maka sangat mungkin hak angket akan lolos setelah diajukan dilolos karena 45 versus 55. Tetapi hal yang ketiga, ada potensi bergulirnya dua isu yang sama, Valencia, Pak Sekjen, Pak Taslim. Dua, satu hak angket nanti, ada kursi kabinet juga ini, tawaran yang menggoda juga sama-sama. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ini akan sukses? Karena sama-sama bergerak nih dinamikanya. Satu sisi, di sisi hak angket, saya setuju ini hak konstitusional DPR, boleh-boleh saja, sah-sah saja hak anggota DPR, kemudian justru menjadi clear dan clean, terang kalau kemudian menjadi jelas untuk diproses atas indikasi-indikasi atau dugaan-dugaan supaya jelas. Tapi justru saya meragukan yang belum pasti itu proses di DPR-nya. Jangan sampai hak angket ini layu sebelum berkembang. Satu sisi ada tergantung PD Perjuangan seperti apa tarikan kuatnya untuk mengajukan hak angket. Di sisi yang lain ada kebutuhan Pak Jokowi untuk soft landing. Kebutuhan Pak Prabowo katakan versi quick count dan real count sementara akan membentuk pemerintahan yang kuat didukung oleh parlemen. Sehingga ada kursi-kursi kabinet yang juga ditawarkan. Nah, ini tarikannya ini, ujiannya, godaannya. Apakah tetap kokoh pada hak angket tadi atau ada tawaran-tawaran yang menggiurkan? Karena pasti dari sisi Pak Jokowi melakukan upaya yang sama. Satu, untuk mengkonsolidasi koalisi melalui PDI Perjuangan dan Pertemuan Para Sekjen, tapi dari sisi Pak Jokowi dan juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk mengajak, mencegah terjadinya koalisi oposisi atau sekaligus menawarkan kursi-kursi kabinet ke depan. Nah, Pak Taslim, kalau dari ada tawaran-tawaran seperti itu kan masih prediksi dan asumsi ya. Apakah menurut Pak Taslim ini terjadi di parlemen itu dan berpotensi menggagalkan hak angket? Ya, jadi tawaran-tawaran, goda-menggoda itu bagian dari dinamika politik. Yang jelas posisi kami sekarang, semangat kami bersama dengan PDIP, dan tadi Pak Hanta sudah benar, kalau dihitung persentase kita lebih dari setengah, kita memulai dari itu dulu. Kita memulai dari itu dulu. Kalau urusan goda-menggoda itu bagian dari dinamika politik, tetapi nanti kan sejarah kan sudah lihat, partai-partai mana sih yang mudah digoda, partai-partai mana yang teguh pada prinsipnya. Pilpres ini kan memberi gambaran itu. Silakan orang menilai. Tetapi asumsi-asumsi bisa saja. Yang kami inginkan sekarang adalah action dari pernyataan seorang Ganjar. Harus dimulai dengan pengajuan oleh 25, baru disahkan di paripurna, lebih dari setengah, tambah 1. Dan itu menarik pembelajaran politik yang benar bagi orang-orang muda. Dalam Pilpres ini, dalam Pilpres ini saya tegaskan lagi sikap kami siap bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikat baik untuk menegakkan kebenaran, keadilan, jujur dan adil. Kebenaran yang hakiki. Kita siap bersekutu dengan pihak manapun. Demikian. Baik Pak Taslim, jadi yang ditunggu adalah apa follow up-nya dari pernyataan Ganjar Pranowo. Ya, persis. Tapi kemudian sekarang periode DPR RI yang ada saat ini akan segera berakhir, beberapa bulan lagi akan berganti lagi yang baru. Apakah ini bisa hak angket ini akan selesai dalam kurun waktu yang singkat? Sangat bisa. Masih ada waktu 7-8 bulan kalau DPR itu kerja serius, ya kan? Bisa. Dan kalau angket ini mau dimulai, kami yang mengajukan nanti kan bukti-bukti kami sudah terverifikasi. Yang mana yang laporan, yang mana yang bukti, mana saksi, kita sudah siapkan semua. Mana saksi ahli kita sudah siapkan semua, tinggal ini kita menunggu action dari PDIP. Baik, Mas Hanta Yuda, Mas Hanta, kalau kita lihat dari periode yang singkat ini dan belajar dari hak angket yang dilakukan di DPR sebelumnya, apakah mungkin berhasil, Mas Hanta? Ya, secara waktu betul 7-8 bulan bisa saja, karena hak angket kalau serius dilakukan, seperti saya katakan tadi, memungkinkan untuk dilakukan. Tapi tadi itu mungkin bukan sampai asumsi ya, prediksi yang berpotensi terrealisasi. Sekaligus harus diantisipasi oleh Pak Hermawi Taslim ini, kondisi yang seperti saya berdasarkan pengalaman pola-pola yang sudah terjadi. Nah, karena ini yang harus dipantau pergerakan dua hal.
satu pergerakan para veto player atau orang-orang kuat di partai. Nah, pada hari ini pertemuan para sekjen itu mengarah pada menguatnya pada hak angket. Tapi kita kan tidak tahu ada pertemuan-pertemuan yang lain seperti apa. Tiba-tiba ada pertemuan Pak Muhaimin dengan Pak Jokowi. Ini misal saja ya. Nah, itu harus diantisipasi. Sebelumnya sudah ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Meskipun belum bisa disimpulkan. Nah, pantau juga pergerakan para kingmaker. Yang mengerikan kalau saya melihat ini pertemuan 3 kingmaker terkuat itu Pak Hermawiyah, di 01 ada Pak Surya, 02 ada Pak Jokowi, di 03 ada Ibu Megawati. Nah, saya lihat ini pertemuan kan sudah ada Pak Surya dan Pak Jokowi. Tapi kalau tiba-tiba ada pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya Paloh, itu pertemuan yang berbahaya. Nah, sepanjang itu belum ada pertemuan itu, menurut saya masih dinamis seperti Pak Sekjen katakan dinamikanya. Nah, yang saya inginkan, kita berharap tentu ini berjalan sesuai proses, sesuai yang diinginkan. Jangan sampai hanya sekedar, ini antisipasi, bukan asumsi, antisipasi, hanya misalnya ini penggalangan opini saja, bahwa hasil pemilu curang. Kan sayang kalau hanya itu, tidak terrealisasi angketnya. Yang kedua, memang diperlukan untuk konsolidasi oposisi 01, 03 harus ada isu. Nah, salah satu hak angket ini bisa menjadi paling tidak dalam jangka pendek, menjaga ikatan semen pengikat antara 01, 03 dalam versi mereka untuk mencari kebenaran, ya isu hak angket ini bisa menyatukan. Nah, yang harus dihindari yang ketiga, jangan sampai isu hak angket ini, Pak Taslim, dijadikan oleh salah satu partai, oleh istilah Pak Hermawi Taslim tadi, publik akan menilai nanti partai mana, dijadikan sebagai instrumen untuk meninggikan posisi tawar partai yang sebenarnya sudah membidik posisi menteri, sudah ada deal-deal dengan akan gabung pemerintahan. Nah, angket ini meninggikan posisi tawarnya, ujung-ujungnya dia lompat pindah ke pemerintahan, kemudian hak angket inilah menjadi layu sebelum berkembang, gembos akhirnya ada 1 atau 2 yang pergi, kemudian dia bernegosiasi, punya deal politik dengan yang akan berkuasa. Itu yang harus diantisipasi, dan ini kerap terjadi pada hal-hal sebelumnya, hak angket sebelumnya akan layu sebelum berkembang. Tapi konteksnya, posisi saya, kalau ini dalam rangka untuk mencari kebenaran, ini konstitusional. Hak anggota DPR justru semakin jelas terang, pemerintah tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau memang tidak ada masalah. Begitu juga dari sisi yang akan mengajukan, dilakukan itu dalam konteks untuk menegakkan konstitusi dan kebenaran. Baik, baik. Jadi Mas Hanta tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Pak Taslim, ada yang di-highlight adalah soal pertemuan kingmaker. Salah satunya beberapa waktu lalu Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apa yang dibahas di dalam pertemuan itu? Adakah pembahasan soal hak angket? Ya, jadi pertemuan Pak Surya dengan Presiden itu kan terus-menerus terjadi. Hanya barangkali momentumnya menjadi lebih seksi karena dilakukan setelah pencoblosan. Posisi kami kan jelas, menghormati undangan kepala negara dan pemerintahan, kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Pak Surya hadir. Apa yang dibicarakan di situ hal-hal yang global, yang baik buat bangsa, tentang Indonesia emas, tentang tantangan globalisasi, tentang investasi. Tapi saya mau tanggapi tadi pernyataan Pak Hanta tentang pertemuan Ibu Mega dan Pak Surya akan berbahaya. Justru semakin menarik kalau ada pimpinan-pimpinan bangsa, tokoh-tokoh negarawan saling bertemu, itu menyejukkan. Jadi kita harapkan pertemuan-pertemuan itu segera terrealisasi. Pak Surya posisinya standby dan on terus. Pak Surya tidak pernah memilih siapa. Pak Surya selalu standby dan siap bertemu dengan siapapun. Saya ulangi, Pak Surya itu orang yang sangat silaturahmi. Dia siap bertemu dengan siapapun dalam situasi apapun. Bahkan ya tahun lalu dengan Pak Jokowi, dengan hubungan yang oleh banyak pengamat ditafsirkan sedemikian renggangnya, bahkan ada istilah sampai di bawah titik nadir, Pak Surya tetap hadir, bertemu, bersahabat. Karena silaturahmi itu adalah sebuah keniscayaan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Metro Siang. Nanti kita akan nantikan lagi bagaimana dinamika politik dan mudah-mudahan hak angket ini tidak layu sebelum akhirnya berkembang. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Taslim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.